yang enak, ngeliat bule-bule, turis-turis, bukan. Saya di Bali, saudara, di daerah Bedugul Madewi. Saudara, kalau yang tahu di sana, itu daerahnya hutan. Betul ya, ibu tahu. Nah, hutan, nggak ada listrik ya bu. Saudara, masuk aja berapa kali suami saya naik motor, pesawat jatuh. Saudara, belum ada jalan bisa dibuka. Bagaimana supaya kita bisa buka itu jalan? Supaya banyak jemaat-jemaat yang bisa hadir dalam ibadah. Saudara, semua mayoritas masih belum mengenal Tuhan. Hanya ada beberapa kakak. Pulang dari Bali, saudara, masuk apa? Bulu Hawar, Sumatera. Sama, listrik juga saudara apa? Tenaganya dari tenaga air. Kalau saudara saat ini bisa beribadah dengan luar biasa, dengan AC yang enak, dengan keadaan kondisi yang luar biasa, itu anugerah yang luar biasa. Amen. Amen. Itu kasih Allah yang luar biasa. Maka kita harus lebih antusias, memberikan hidup kita yang terbaik. Maka dikatakan saudara, ini penantian. Bagaimana supaya finish kita, akhir hidup kita menghasilkan sesuatu yang dikatakan mahkota kemuliaan. Amen. Dan saya percaya kita semua mau dapat mahkota itu. Amen. Amen. Kok amennya lemas banget sih? Amen. Lapar ya? Sama dong. Yuk. Kita sama-sama. Yang pertama, kenapa dikatakan supaya kita mengakhiri segala sesuatu dengan baik? Saudara, kita lihat firman Tuhan, dan saya percaya ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. 2 Timotius pasal yang ketiga. Tinggal dibalik doang, ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yuk kita baca saling bergantian yuk. Dari ayat yang pertama laki-laki dulu, ayat yang kedua perempuan, terus sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Silakan, 1, 2, 3, laki-laki. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Wanita? Ya, Ya, 2 ayat. tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menenangkan diri, garam tidak suka yang baik, suka menghina, tidak berpikir panjang, lambat laut, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Bersama-sama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Kekuatan. Jauhilah mereka itu. Amin. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengakhiri dalam setiap kehidupan pribadi kita dan kita hidup sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, di tengah-tengah zaman akhir ini begitu banyak jelas dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, sombong, bahkan membangkang, melawan terhadap orang tua, tidak mau berterima kasih, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang. Saudara, ya, ini maaf, tapi di sini sih nggak ada. Ya, di Jakarta banyak. Ya, saya percaya orang Pekalongan teh lembut-lembut semua. Amen. Ih, amennya mantap, oi. Ya, amen. Iya benar, ya benar. Biasanya saya juga kadang-kala heran, ya. Kok udah di dalam Tuhan, tapi ya biasanya kalau udah benci tuh anak Tuhan, ilah, lebih jahat loh daripada orang yang di luar Tuhan. Lebih jahat, padahal tahu yang namanya dikatakan kasih. Tetap kalau salib dipakai. Tapi kalau udah benci sama orang, goilah. Sorry ya, Sandra. Saya sih udah maafin. Tapi untuk dia, saya ngomong sama dia, tar dulu ya. Sombong banget. Saudara, saya di sini nggak ada. Ya Bu Siska, Nggak ada satu. Oh, nggak ada satu. Banyak. Ya, nah ini dia, kita mau belajar saudara. Maka dikatakan bagaimana supaya finish ini kita berhasil untuk bagaimana hidup kita dalam sesuatu yang dikatakan berkat kepada Tuhan. Saudara, kuncinya yang paling utama, pekalah akan kehendak Tuhan. Buka Efesus, yuk kita lihat. Pekalah akan kehendak Tuhan. Ya, supaya bagaimana dalam kehidupan pribadi kita mengerti akan rencana dan kehendak Allah dalam setiap kehidupan pribadi kita. Saya bacakan ya, supaya kehidupan pribadi kita berhasil
untuk mengakhiri segala sesuatunya. Efesus pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan Efesus pasal yang kelima 15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Yes. Jelas. Tadi dikatakan di tengah-tengah zaman akhir ini, kita sudah tadi baca bersama-sama di dalam Timotius pasal yang ketiga. Ya, orang akan membangkang, orang akan memfitnah, orang akan yang dikatakan menyombongkan diri, orang akan membual, orang akan dikatakan mengagungkan diri sendiri. Bukan lagi dia melayani secara apa yang dikatakan roh, tetapi kedagingan terjadi di mana-mana, sehingga Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Itu firman Allah, saudara. Nah, untuk bagaimana supaya kita tidak berjalan di dalam hal itu, Tuhan minta dalam hidup kita, perhatikanlah kehidupan pribadi kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dikatakan bodoh. Tetapi di sini tegas sekali, bukan kata Sandra, tetapi di sini tegas, usahakanlah supaya Anda dan saya mengerti akan kehendak Tuhan. Amin. Ini dia, saudara. Sekalipun kita akan mengalami dikatakan proses-proses, saudara, kenapa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita pernah sia-siakan segala anugerah berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan. Seorang ibu, saudara, suaminya memang tadi diberkati Tuhan, usahanya luar biasa. Tapi tiba-tiba, maka tadi saya bilang, dunia tidak pernah memberi kepastian. Ya saudara, lagi anak-anak usaha berhasil, saudara, tiba-tiba suaminya ditipu habis-habisan dan dia harus bayar hutang, bunga dan sebagainya, sehingga semua dia habis-habisan. Nol, benar-benar Tuhan buat nol. Tapi puji Tuhan, masih puji Tuhan. Kenapa? Suaminya ada teman yang menolong untuk apa? Diberikan pekerjaan. Tapi memang gak balance, karena biasanya hidup dalam kemewahan. Istrinya ini, ya, suaminya cuma dapat gaji saat itu 7 juta. Ya seharusnya tetap masih ada pendapatan, masih dapat hasil, puji Tuhan, benar? Tetapi mungkin istrinya ini nggak sanggup, karena udah biasa hidup enak, nyaman, aman, terkendali, semua maunya bermerek, ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada ya. Ibu-ibu ada amin, haleluya. Haleluya, amin. Loh, kenapa bapak-bapaknya selalu gini? Gue mau denger nih istri gue ngomong nggak sih? Haleluya nggak sih? Gitu ya. Dan ini terjadi. Akhirnya apa? Wah, berontak saudara, bukannya cari gara-gara, ribut melulu. Terus suatu ketika saudara, sekali hari Minggu baru ketemu dia pelayanan jadi asyik. Selasanya saudara masuk rumah sakit Graha Medica. Saya tanya, kenapa Pak? Bapaknya malu. Sandra nanti tanya sendiri deh, kenapa? Saya juga udah bingung Bu, saya harus bagaimana? Ya namanya saya udah usaha, saya tetap bekerja. Tapi ya inilah saat ini Bu, ya diterima dulu begitu. Saudara, minum Baygon. Untung aja gak mati saudara. Ya, cuci perut jadinya. Bayangkan, hidup udah susah, lagi susah, cari susah. Amsyong. Makanya yang kayak gini seringkali kita tanpa kita sadari, saudara, kita tidak pernah mengerti akan. Makanya saya sih bersyukur ya Pak Sugiarto dan Ibu Ruby ini ya ikutin jejak saya ya sama suami. Saya lebih suka saudara ya memang yang kayak Jokowi belusukan, saudara, pelayanan yang belusukan. Wah, gerbak masuk desa gitu, itu hobi kita. Begitu hobi kita, daripada saudara yang di gereja begitu saudara, yang ada begitu rutinitas begitu, aduh capek gitu saudara, pusing saya, itu boleh, itu tak boleh, begini tak boleh begitu, aduh saya mau kayak ini deh, emang saya di turut Tuhan seperti apa Rasul Paulus. Saya hanya rindu saudara, di mana kita tabur benih, di situ terjadi suatu berkat pertumbuhan. Amin. Amin. Saudara, itu aja. Saudara, ntar terserah yang mau menjadikan mau GSJ atau mau GBI, GPDI ya, semua kok itu punya Tuhan. Kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, itu aja kok, beres, selesai. Saudara, gak usah kita ngotot-ngotot, ngoyo-ngoyo. Tuhan tahu kok kapasitas kita. Saudara, jadi pada saat ini saya melihat
Itu bukan pertama, saudara. Udah didoakan, minta ampun. Bu Sandra iya, tapi saya nggak bisa, saya nggak tahan Bu. Teman-teman saya ngejek saya. Biasanya arisan, ke salon yang seminggu 3 kali. Gak tahu yang di keramas apa tuh. Saya juga bingung saudara. Ya, saudara, seringkali seperti itu. Tapi kalau di sini saya lihat sih nggak ada, sebab nggak ada sasakan. Kalau di Jakarta banyak sasakannya tinggi-tinggi, saudara. Ya, tinggi-tinggi banget. Apalagi kalau ibu-ibu pejabat, ibu-ibu pendeta, wah tinggi-tinggi. Sampai jemaat itu takut kalau misalnya mau nangis, mau gabruk gitu, ke ibu gembala, takut sasakan ibu gembala rusak. Ya. Heran saya juga, saudara ya. Seharusnya sekali-sekali kerjain, acak-acak aja tuh, gitu saudara. Namanya hamba harus jadi keset. Amin. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan, amin. Amin. Ya, kita mau belajar, ya. Saudara, sama saya juga belajar. Ini sekali masuk Amerika, kedua kali masuk Medistra. Suaminya mau telepon saya takut. Akhirnya adiknya telepon kita. Bu Sandra, tolong doain Bu. Kejadian lagi, tapi ini parah Bu, ini parah. Dokter bilang nggak tahu bisa ketolong apa enggak. Ya, kita datang lah. Saya sama suami saya datang. Saya udah ngeliat begini, bingung, suaminya tuh udah nangis, kasihan sekali, saya ngeliat suaminya kasihan sekali, dia udah nangis. Bu, saya udah nggak ngerti Bu, harus apa lagi? Tadi nangis, saya tanya, Ibu ngeliat nih suami Ibu udah nangis-nangis kayak gini, Ibu mau apa? Bu Sandra, jangan doain saya. Saya jawab, siapa yang mau doain Ibu? Pedean banget sih ya kan? Terus saya itu, Bu Sandra, jangan buka Alkitab. Siapa yang mau bacain Alkitab? Saya bilang, Ibu maunya apa? Udah saya mau mati aja kau. Kok susah bener ya kan? Ini dia, Tuhan masih pelihara, Tuhan masih kasih anugerah, Tuhan masih kasih kesempatan, tetapi kita yang seringkali tidak peka akan menjadi sesuatu kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Kita tahu siapa? Contohnya, Hakim-Hakim pasal 16. Itu cerita siapa? Simpson. Kasih tahu ya. Kalau mungkin kita dari sekolah minggu, Simpson itu cuma tubuhnya doang yang kekar, yang kuat. Tetapi secara mentalnya payah. Saudara lihat, setiap perang dia nggak sadar. Firman Allah tegas katakan, Anda bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 14. Gimana Simpson berperang melawan bangsa Filistin? Jelas sekali. Dikatakan apa? Roh Allah menyertai. Jadi menang bukan karena kekuatan Simpson, karena roh Allah menyertai. Saudara perhatikan. Tapi Simpson tidak pernah belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Lahir saja itu anugerah. Keluar dari perempuan yang dikatakan seorang ibu yang mandul. Dipelihara buah kandungannya itu, dikasih benih oleh Allah. Dan firman Allah katakan, aku akan menjadikan anakmu Naziralah. Tapi saudara lihat, dia menyalahgunakan apa yang menjadi kasih anugerah Tuhan. Akhirnya saudara lihat, ya, hidupnya amburadul. Semau gue. Ya, semau gue. Kalau lagi happy, wah, baru saudara. Beda dengan Daud, beda. Ini Simpson, saudara baca baik-baik riwayat Simpson. Dan saudara tahu kalau kepepet, you know kepepet? Nah, begitu kepepet, baru apa? Firman Allah katakan dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 22. Dia apa? Dia menangis. Dia bilang apa? Sebab dia udah apa? Udah istilahnya setengah mati. Ya, udah buta, udah dijadikan pelawak. Baru dia bilang, Tuhan berikanlah kasih kuasa-Mu Tuhan. Sekali ini lagi, Simpson berseru. Udah kepepet baru berseru. Nah ini, saudara. Tapi waktu dia diberkati Tuhan, sampai bapaknya bilang ini, ibunya bilang, ya, Hakim-Hakim pasal 14. Saya baca di rumah. Sampai papa mamanya bilang gini, nggak adakah perempuan yang baik-baik dari bangsa kita, sampai kok ambil perempuan dari bangsa lain? Simpson jawab apa? Dia kusukai, ambillah dia bagiku. Dia nggak mau tahu orang tuanya bilang apa. Dia kusukai, ambillah dia bagiku. Saudara, itu Simpson. Kalau udah maunya. Kalau udah gak maunya, saudara perhatikan firman Allah. Ini bukan kata saya. Istrinya, dia udah gak suka, dia kasih anak buahnya. Mengajar kan? Saudara, perhatikan baik-baik. Ini
Makanya secara memang mungkin saudara kekuatannya dia luar biasa, tetapi secara mental dia mudah dikuasai. Akhirnya dia jatuh hanya karena apa?